Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tafsir kita surat Al-Hadid surat ke-57. Kita sudah membahas 9 ayat yang pertama. Surat Al-Hadid ini bercerita tentang infak yang merupakan tanda-tanda, merupakan sifat orang yang bertakwa. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Allah bertanya kepada kalian pertanyaan yang enggak biasa-biasa, pertanyaan yang menunjukkan keheranan Allah kepada manusia. Dan mengapa kalian tidak menginfakkan pada jalan Allah? Hei manusia, kenapa sih kalian tuh enggak berinfak di jalan Allah? Padahal harta yang kalian punya itu milik Allah. Nanti kalian mati, harta itu diwarisi oleh Allah, kemudian dibagi kepada manusia menurut peraturan yang sudah Allah buat di surat An-Nisa. Kenapa? Kenapa? Nah, itu dia. Walillahi mirasus samawati wal ardi. Dan bagi Allah yang memiliki, mewarisi langit dan bumi, semuanya tidak ada kepemilikan lain selain daripada Allah. Nanti manusia di hari kiamat, semua makhluk mati, tidak ada yang memiliki sedikit pun kafling tanah di langit dan bumi. Setuju enggak? Semuanya hanyalah milik Allah. Allah yang menciptakan. La yastawi minkum. Tidak sama di antara kalian tuh. Man anfaqo, orang yang berinfak min qablil fathi wa qatal, dari sebelum kemenangan dan sebelum peperangan. Nah, infak itu punya kelas-kelas, tidak sama antara satu sama lain. Infak, contoh semacam sekarang, infak di zaman kita itu kekurangan, tidak sama pahalanya dengan infak di kala kita sedang kaya. Nah, di sini pun Allah menggarisbawahi infak sebelum Islam itu jaya penaklukan kota Mekah. Ketika Muslim masih tertindas, itu nilainya, pahalanya di mata Allah enggak sama. Jadi ini mau memberi ketahuan kepada kita bahwa infak itu ada level-levelnya. Ulaika a'dhamu darajah. Mereka itu lebih tinggi derajatnya. Pengali atas pahalanya itu lebih banyak. Kalau umpama setelah penaklukan kota Mekah, setelah Islam itu jaya, mungkin dikalikan 700. Nah, kalau sebelum penaklukan kota Mekah, dikala Muslim masih tertindas, Muslim masih ketakutan, takut diculik oleh orang kafir, dan mereka memboikot, orang kafir itu memboikot Muslim sehingga tidak bisa beroperasi ekonominya. Nah, infak di zaman ini pahalanya lebih dari 700 kali. Ini hanya sekedar gambaran. Mungkin 7.000 kali, 1 juta kali. Hanya Allah yang tahu. Sudah paham kan? Bahwa infak ada level-levelnya. Semakin berat tingkat kesulitannya, semakin tinggi pahalanya.
ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Sudah dibahas bahwa mereka itu lebih tinggi pahalanya daripada ketika mereka ketika Islam sudah menang. Wa kullan wa'adallahu husna. Dan masing-masing Allah telah janjikan al-husna, kebaikan. Jadi apapun itu, walaupun setelah Fathul Mekah, sebelum Fathul Mekah, walaupun derajatnya berbeda, tapi semuanya itu baik, semuanya itu berpahala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan itu maha mengetahui. Allah tahu niat yang ada dalam hati-hati mereka ini, ikhlas atau enggak ikhlas. Kita lagi dalam keadaan senang atau kita ini lagi dalam keadaan susah. Allah tahu, dan Allah tahu bagaimana cara membalas perbuatan baik itu. Paham sampai sini? Baik. Kita lanjutkan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang memberi pinjaman Allah pinjaman yang baik? Jadi Allah menyatakan infak itu sebagai pinjaman. Pinjaman kepada siapa? Pinjaman kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu yang memiliki langit dan bumi, yang maha kaya. Kalau kita meminjamkan uang kepada orang kaya, pasti kita punya perasaan nyaman kan? Betul enggak? Karena kita tahu bahwa pinjaman itu, utang itu pasti akan dikembalikan oleh orang itu. Begitu juga dengan Allah. Allah pasti akan kembalikan. Dan lebih dari itu, fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karimah. Selain daripada Allah pasti kembalikan, Allah akan lipat gandakan angkanya. Dan baginya pahala yang mulia. Setelah dilipat gandakan, Allah tambah lagi dengan balasan yang lebih baik. Betapa Allah berusaha untuk meyakinkan para muslim yang mengetahui mereka punya kehidupan kedua, bahwa pengorbanan mereka itu akan dibalas dengan baik oleh Allah. Betul enggak teman-teman? Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nurahum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari di mana kamu melihat al-mu'minina, orang-orang yang beriman, lelaki, wal mu'minati, orang-orang yang beriman, perempuan, yas'a, berjalan, nurahum, cahaya, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Di mana tempatnya ini? Atau hari apakah itu? Ini adalah hari pembalasan kehidupan kedua ketika kita berada di atas sirat, ketika kita berada dalam kegelapan. Ketika kita dibangkitkan, suasananya adalah terang benderang seperti siang hari. Matahari didekatkan kepada kita. Setelah selesai dengan penimbangan amal, suasananya digelapkan oleh Allah. Tidak ada lagi sumber cahaya. Jadi orang-orang di waktu itu harus
memiliki cahaya masing-masing. Dan cahaya tiap orang berbeda-beda berdasarkan amal baik mereka. Jadi Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik lelaki dan perempuan, nanti atas infak yang mereka lakukan, mereka akan memiliki cahaya ketika terjadi kegelapan di atas sirat. Busyrakumul yaumal, busrakumul sebagai berita gembira untuk kalian, al yauma pada hari ini, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Kalau kita berhasil melewati sirat, kita akan sampai di surga. Surga itu karakteristiknya adalah tempat yang ada air di bawahnya, jadi seperti kita sedang berjalan di atas sungai yang jernih, yang dangkal, airnya tidak terlalu deras. Kurang lebih itu gambaran mengenai surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Cantik kan? Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang masuk surga, mereka kekal, mereka menikmati semua kenikmatan surga itu selama-lamanya. Dzalika huwal fawzul adzim. Demikian itulah keuntungan yang besar. Mereka mengorbankan kenikmatan dunianya dengan berinfak. Nanti Allah balas di akhirat dengan surga. Dan karena surga ini abadi, maka itulah yang disebut keuntungan yang besar. Itu dulu saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.